kembali lagi di Genesis Class. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video kampanye tentang bahaya narkoba. Karena itu, tetap stay dan nonton sampai selesai. Nah teman-teman, mendengar kata narkoba pasti tidak asing di telinga kita. Kira-kira apa sih itu narkoba? Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Dalam istilah lain, disebut dengan nafsa yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, jika kita adalah seorang yang menanam narkotika, maka kita akan dipidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda 8 miliar rupiah. Jika kita adalah seorang yang menyimpan narkotika, maka kita akan dipidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda sebanyak 8 miliar. Jika kita adalah seorang yang mengimpor dan juga mengekspor narkotika, maka kita akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda sebesar 10 miliar rupiah. Jika kita adalah seorang yang menjual dan membeli narkotika, maka kita akan dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Jika kita adalah seorang yang mengangkut narkotika, maka kita akan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 8 miliar. Jika ada orang tua yang sudah mengetahui bahwa anaknya mengonsumsi narkotika, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, maka orang tua tersebut akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dengan denda sebesar 1 juta rupiah. Jika ada petugas laboratorium yang merekayasa suatu hasil, maka petugas laboratorium tersebut akan dipidana selama 7 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Teman-teman, kita perlu mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam narkotika. Yang pertama, ada kokain, kedua ada heroin, ketiga ada bromazepam, keempat ada pisosilin, kelima ada pisobilisin, keenam ada ganja, ketujuh ada sabu-sabu, kedelapan ada ekstasi, 9 ada baristal, dan 10 ada morfin. Bukan hanya itu saja, namun ada berbagai jenis zat lainnya yang terkandung di dalam narkotika yang dapat mengakibatkan efek candu pada penggunanya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang zat-zat yang terkandung dalam narkoba. Nah, zat-zat yang terkandung dalam narkoba tentu berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu saya akan menjelaskan dampak dan bahaya narkoba. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf. Gangguan ini seperti kejang-kejang, hilang kesadaran, dan kerusakan sistem saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Gangguan ini seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti alergi dan eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Gangguan ini seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Yang keenam, dampak reproduksi. Dampak yang akan diakibatkan yaitu fungsi hormon reproduksi akan menurun. Yang ketujuh, dampak reproduksi bagi remaja perempuan seperti menstruasi tidak teratur dan tidak haid. Baik teman-teman semua, setelah kita mempelajari tentang dampak penggunaan narkoba, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara penanggulangan narkoba. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kecanduan narkoba adalah dengan rehabilitasi. Nah, dalam rehabilitasi ini tidak hanya kondisi fisik dan kesehatan yang dapat dikembalikan seperti semula, tetapi kesehatan mental agar berhenti dan tidak menggunakan barang berbahaya tersebut lagi. Secara umum, ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba, dan diantaranya adalah yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan barang berbahaya tersebut. Nah, efek yang timbul cukup menyiksa, mulai dari mual hingga badan terasa sakit. Kemudian, pecandu juga akan merasa tertekan karena tidak ada obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Yang ketiga adalah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk penyembuhan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Yang keempat adalah pengelolaan aktivitas.
Jika sudah keluar dari proses rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Nah, diperlukan pendekatan yang dekat dari orang-orang sekitar seperti keluarga dan teman untuk mengawasi aktivitas dari mantan pemakai tersebut. Tanpa adanya dukungan dari orang sekitar, maka keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat-obat terlarang tidak akan berjalan lancar. Karena itu, untuk generasi yang cerdas, maka jauhi narkoba. Berikut adalah cara menghindari penggunaan narkoba. Yang pertama, hindari rasa ingin mencoba. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai agama dalam diri. Yang ketiga, mencari dan membentuk pergaulan yang sehat. Yang keempat, harmonisasikan kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang kelima, mempelajari dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang keenam, menggunakan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Dan yang terakhir, aktif berperan serta dalam melawan narkoba minimal di lingkungan sekitar kita. Jadi teman-teman, katakan tidak pada narkoba. Berdasarkan penjelasan tadi, sangat berbahaya kan narkoba itu. Karena itu, ayo stop narkoba. Karena dengan menggunakan narkoba, sama saja kamu menyerahkan masa depanmu. Demikian video kami, karena itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Bye-bye!